فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jamaah yang dimuliakan Allah, bayangkan dari jumlah manusia yang kurang lebih 7,5 miliar sampai 8 miliar, hanya 1, miliar atau hanya 1 miliar kurang lebih yang berstatuskan muslim di dunia ini. Dan Allah memilih jamaah sekalian dari segelintir kecil manusia ini. Sementara Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan pernah diterima darinya. Ini firman Allah. Siapa yang berani mengatakan rasis? Siapa yang berani mengatakan rasis kepada yang berfirman demikian? Yang mengatakan inna ad-dina indallahil Islam adalah pemilik dunia ini, pemilik akhirat, pemilik syurga, pencipta neraka. Wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan membawa Islam. Dari 7,5 miliar dunia manusia, hanya 1 miliar dari mereka yang beragamakan Islam. Dan Islam yang Allah inginkan atau Allah tuntut dari kita adalah Islam yang sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Dan betapa sedikitnya mereka yang menjalankan Islam dengan sunnahnya Nabi SAW. Sementara Islam yang Allah maksud dan yang Allah tuntut dari mereka adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah oleh kalian. Jangan kalian otak-atik. Jangan kalian berikan komentar-komentar yang mengesankan seakan kalian lebih hikmah daripada Nabi Muhammad. Seakan kalian lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan untuk umat manusia ini daripada beliau. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkan. Allah juga berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya, menolongnya, dakwahnya, dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang beragama tetapi menyelisihi jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasul dalam hal aqidah, ibadah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Sebagian orang disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, disodorkan kepadanya hadis Nabi. Ini loh hadisnya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Tetapi dengan mudahnya sebagian orang mengatakan, tetapi kan yang ini baik juga. Tetapi kan yang ini udah ratusan tahun loh kita amalkan. Maka Allah katakan, barang siapa yang berani menyelisih Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan baginya petunjuk. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama tafsir. Apa ancaman Allah untuknya? Dua ancaman untuknya. Satunya di dunia dan satunya lagi di akhirat. Untuk di dunia Allah katakan, nuwallihi ma tawalla. Kami akan memalingkan dia kemanapun dia berpaling. Semana dengan ayat ini adalah firman Allah di dalam surat As-Saff. Falamma zaghu azaqallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran yang telah mereka ketahui, maka kami pun membuat hati mereka semakin berpaling, semakin jauh dari jalan kami yang lurus.
Juga semana dengan ayat ini adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, wa nuqallibu affidatahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balik hati mereka tatkala mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Semakin hari dia semakin jauh dari kebenaran. Yang tadinya mungkin hanya sekedar diam dari apa yang tidak boleh dia diam, dengan berjalannya waktu dia bukan sekedar diam dari sesuatu yang tidak boleh dia mendiamkannya, ini justru membelanya dan memeranginya. Justru membelanya dan memerangi sesuatu yang itu merupakan jalan menuju surga. Yang tadinya cuma sekedar enggan memperingatkan bahayanya syirik dan bid'ah, ini haram dan ini haram, berjalan waktu lambat laun bukan sekedar diam, tetapi justru mengajak kepadanya dan memerangi siapa saja yang tidak mau melakukannya. Ini sunnatullah. Tidak ada satupun orang yang meninggalkan jalannya Nabi dan para sahabatnya kecuali semakin hari semakin jauh penyimpangannya. Kebayang nggak bagi antum seseorang mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh seorang ulama? Nggak kebayang kan? Tetapi pernah terjadi yang lebih dari itu. Kaum Khawarij, mereka mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sebagian pelakunya mereka baru selesai beberapa hari sebelumnya menunaikan haji. Mereka membunuh Utsman bin Affan di tanggal 18 Dzulhijjah. Dengan jarak hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi. Dan beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Mereka kaum Khawarij mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan, satu-satunya manusia di atas permukaan bumi yang memiliki gelar Dzunnurain. Hanya ada satu manusia ini di dunia ini yang memiliki gelar ini, Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena telah menikahi dua putri dari seorang nabi. Hanya ada satu manusia di dunia ini yang menikahi dua putri dari seorang nabi, yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Setelah wafat salah satu dari mereka, kemudian beliau menikahi yang lainnya. Seorang sahabat yang Nabi katakan, kaifa la astahi mimman tastahi minhul malaikah. Bagaimana aku tidak malu, tidak segan dengan seseorang yang mana para malaikat saja segan dengannya, Utsman bin Affan. Mereka juga mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di tanggal 17 bulan Ramadan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan di tanggal 21 Ramadan ketika beliau keluar dari rumahnya di Kufah, ditusuk oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Penampilan dia sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Contoh kata para ulama yang menunjukkan betapa seseorang itu akan jauh dari jalan kebenaran tatkala dia meninggalkan sunnah Nabi dan jalannya para sahabat Nabi setelah dia mengetahui. Kaum Khawarij sebaik-baik contoh untuk hal ini. Yang kedua kata Allah, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ancaman Allah yang kedua bagi mereka yang berani meninggalkan jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Allah katakan, nuslihi jahannam, kami akan seret dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Untuk apa kita hidup di dunia ini sebagai orang yang hebat, di mana seluruh jari telunjuk manusia tertuju kepada kita sebagai public figure, terkaya, terhebat dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti tempat kita di dalam neraka yang satu hari di dalamnya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling dia menyangka dirinya sebagai penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba.
Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk surga. Sampai di sini saya yakin semua kita, ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu? Seandainya Nabi mengatakan kaum musyrikin enggan masuk syurga, Majusi enggan masuk syurga, Yahudi atau Nasara enggan masuk syurga, mungkin para sahabatnya tidak terkejut. Tetapi yang membuat mereka terkejut dan membuat mereka takut, dan juga kita setelah mereka tentunya adalah setelah beliau mengatakan seluruh umatku pasti masuk syurga, beliau kembali berkata illa man aba, kecuali umatku yang enggan masuk syurga. Maka para sahabatnya pun bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah? Mari kita simak jawaban dari Nabi SAW. Jawaban Nabi kita berikut ini adalah jawaban yang sangat-sangat jelas, gamblang, lugas. Jawaban yang sangat tersurat maknanya. Jawaban yang paten, sehingga tidak bisa diplesetkan oleh siapapun demi kepentingan politik, ormas, organisasi, ataukah kelompoknya. Jawaban beliau yang berikut ini sangat jelas, gamblang, lugas, dan sangat-sangat baku. Dan berlaku di setiap masa hingga hari kiamat. Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk syurga. Walaupun seluruh penduduk dunia mengatakan dia sesat, menyesatkan, radikal dan sebagainya. Waman asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dialah umatku yang telah enggan masuk syurga. Walaupun dia bersama ormas terbesar di atas permukaan bumi ini. Walaupun seluruh penduduk dunia membanggakannya, menokohkannya, menganggapnya sebagai seorang yang sangat berilmu, seorang yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya ada seorang ulama yang hidup di abad keempat Hijriyah yang bernama Al-Imam Al-Barbahari menulis sebuah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, penjelasan tentang prinsip-prinsip agama. Maka yang pertama kali beliau katakan di dalam kitabnya setelah muqaddimah beliau, yang pertama kali beliau katakan adalah al-islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Islam itu adalah as-sunnah. Islam yang sesungguhnya adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang hidup di abad ke-7 Hijriyah, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika beliau menjelaskan hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati, apabila umatku telah berpecah belah maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Beliau menjelaskan bahwa kalimat sunnah di dalam bahasa para ulama adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita kembali kepada muqaddimah sebelum kita masuk pada inti pembahasan. Di muqaddimah ini ana ingin mengajak dan ingin menyadarkan diri ana sendiri dan jamaah sekalian bahwasanya nikmat yang paling besar, yang paling mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya, dan hendaknya menjadi harga mati bagi setiap muslim dan muslimah adalah nikmat Islam dan sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Anda boleh mati terbunuh, Anda boleh mati terbakar, Anda boleh mati sebagai orang termiskin di dunia ini, apabila Anda mati membawa Islam dan sunnah. Jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam dan sunnah, meskipun kita sebagai orang terhebat di dunia ini, karena tidak ada tempat di dalam syurga untuk mereka yang mati menghadap kepada Allah dengan tanpa membawa Islam dan sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat, inilah dua nikmat yang Allah katakan huwa khairum mimma yajma'un. Dan tidaklah kita diciptakan kecuali untuk menjalankannya. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk menjalankannya. Dan inilah modal utama untuk kita masuk surga dan menyelamatkan diri-diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Nah, untuk menjaga diri kita di atas dua nikmat Islam, di atas dua nikmat yang mulia ini, yaitu nikmat Islam dan sunnah, maka kita harus menjaga sesuatu di mana mayoritas manusia hari ini telah menyia-nyiakannya. Padahal sesuatu tersebut diberikan oleh Allah bukan untuk disia-siakan dan tidak boleh untuk disia-siakan. Bahkan sesuatu tersebut merupakan modal utama mereka masuk surga dan selamat dari neraka, yaitu al-asr, waktu yang Allah berikan kepada mereka. Ini adalah modal utama kita untuk mengamalkan dua nikmat di atas, al-Islam was sunnah. Modal utama kita untuk masuk surga dan bebas dari neraka Allah Jalla wa'ala dengan dua nikmat di atas. Menjaga waktu kita sebaik mungkin. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita bukan untuk disia-siakan, jamaah. Kalau orang kafir mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, maka para ulama mengatakan al-waktu huwal hayah. Bagi seorang muslim itu, waktu itu bukan sekedar time is money. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Nah,